Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Spinning Wheel Edukasi Pancasila pada mata pelajaran PKN untuk siswa sekolah dasar pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran PKN Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama ada Nikmatul Fauziah dengan NPM terakhir 182. Yang kedua ada Nuraza Arfuah dengan 3 NPM terakhir 016. Yang ketiga ada Syara Ayudianing Pamela dengan NPM terakhir 157. Yang keempat ada Faradita Auliasari dengan 3 NPM terakhir 020, dan yang terakhir ada Wahyu Ardiansyah dengan NPM terakhir 155. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab 1, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari media spinning wheel edukasi yang kami buat yaitu dalam sebuah pembelajaran tentunya sebagai seorang guru harus memberikan sebuah pembelajaran yang menarik dengan berbagai media dan sumber ajar yang menarik pula. Namun, dalam kenyataan di lapangan, kita temui bahwasanya seorang guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik, sehingganya hasil pembelajaran yang dihasilkan tidak mencapai KKM yang diinginkan. Maka dari itu, kami tertarik untuk mengambil sebuah media pembelajaran yaitu Spinning Wheel Edukasi Pancasila yang terdapat pada materi sila dan simbol Pancasila untuk kelas rendah. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan itu ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah terdiri dari berbagai masalah yang terdapat di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan di atas, bahwasanya terdapat 2 identifikasi masalah. Yang pertama ada rendahnya penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah dasar dalam materi sila dan simbol Pancasila. Yang kedua, rendahnya pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran PKN pada materi sila dan simbol Pancasila. Yang ketiga yaitu ada pembatasan masalah. Mengapa sih dalam sebuah penelitian pengembangan itu harus memiliki pembatasan masalah? Karena pembatasan masalah ditujukan untuk mempersempit atau mengerucutkan suatu pembelajaran atau suatu penelitian yang dilakukan. Dalam pembatasan masalah kali ini ada terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran Spinning Wheel Edukasi Pancasila. Selanjutnya yaitu mata pelajaran yang digunakan yaitu mata pelajaran PKN. Untuk kelasnya kita berada pada kelas 2 sekolah dasar. Yang D, rumusan masalah. Berdasarkan yang telah saya uraikan, baik dari latar belakang, rumusan masalah yang dapat saya sajikan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1 yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Spinning Wheel Edukasi Pancasila layak dan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran PKN pada materi sila dan simbol Pancasila. Yang E, tujuan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan pengembangan yang ingin dicapai adalah 1. Mengetahui kelayakan dan efektifan pengembangan media pembelajaran Spinning Wheel Edukasi Pancasila untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran pendidikan PKN materi sila dan simbol Pancasila. Yang selanjutnya yaitu ada F, manfaat pengembangan. Tentunya dalam sebuah penelitian terdapat sebuah manfaat, baik untuk penulisnya, baik untuk SD yang menjadi sasaran, baik untuk instansi yang menjadi tempat menimba ilmu. Dalam hal sebagai penulis terdapat sebuah manfaat, yaitu dapat mengetahui secara baik dan benar dalam sebuah proses penelitian.
Begitu juga dengan SD sasaran. Dengan demikian telah dilakukan penelitian, diharapkan SD sasaran tersebut dapat memperbaiki kinerjanya dengan baik. Yang ketiga yaitu ada instansi untuk yang menimba ilmu bagi sang peneliti, dapat bermanfaat untuk ketentuan lebih lanjut. Yang G yaitu asumsi pengembangan. Asumsi pengembangan media ini adalah spinning wheel edukasi Pancasila layak digunakan oleh siswa dalam belajar sebagai alat bantu guru, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi sila dan simbol Pancasila, serta dapat mengaplikasikan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang H yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Spesifikasi yang terdapat dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperuntukkan bagi siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang kedua, materi pokok bahasan materi sila dan simbol Pancasila. Yang ketiga, media ini digunakan dengan menggunakan kurikulum 2013. 4. Isi dari pengembangan spinning wheel edukasi Pancasila adalah tentang pengembangan media yang layak digunakan oleh siswa dan dapat memudahkan siswa untuk memahami bagaimana cara menerapkan, bagaimana cara memahami sila dan simbol Pancasila. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama, A. Kajian teori. 1. Media pembelajaran. A. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Giralds and Ellie mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Kemudian, Heinitz dan kawan-kawan mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi atau sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan dan sejenisnya adalah media komunikasi. Kemudian yang B, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala jenis bahan atau alat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan efisien. Media pembelajaran dapat berupa benda mati seperti buku, majalah, slide presentasi, video, atau benda hidup seperti manusia, hewan, atau tumbuhan yang dapat digunakan sebagai objek pembekalan. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium. Arti kata medium adalah tengah, perantara, atau pengantar. Dalam proses belajar, media seringkali diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik yang berfungsi untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi. Padahal media itu merupakan segala bentuk alat yang digunakan dalam proses penyaluran atau penyampaian informasi. Menurut Steffi Adam dan Muhammad Taufik Sastra 2015, bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga mempermudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Berdasarkan definisi tentang media pembelajaran, di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk perantara menyalurkan isi pelajaran atau materi yang disampaikan agar peserta didik mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu C. Jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik.
Berikut adalah beberapa jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu buku. Buku adalah media pembelajaran yang paling umum digunakan dalam dunia pendidikan. Buku dapat berupa teks, gambar, grafik, dan diagram yang membantu dalam pemahaman konsep-konsep yang diajarkan. Yang kedua yaitu audio. Audio adalah media pembelajaran yang melibatkan suara. Audio dapat digunakan dalam bentuk rekaman musik, podcast, atau penggunaan instrumen musik. Yang ketiga yaitu video. Video adalah media pembelajaran yang melibatkan visual dan audio. Video dapat digunakan dalam bentuk film pendek, dokumenter, animasi, atau presentasi. Kemudian yang keempat yaitu gambar. Gambar adalah media pembelajaran yang melibatkan penggunaan gambar atau foto yang membantu dalam memvisualisasikan konsep-konsep yang diajarkan. Yang kelima, alat peraga. Alat peraga adalah media pembelajaran yang digunakan untuk menggambarkan objek, fisik, atau konsep abstrak. Contohnya seperti benda-benda miniatur atau diagram yang menunjukkan cara kerja dari sesuatu. Yang keenam, multimedia. Multimedia adalah media pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti aplikasi pembelajaran, game, video animasi interaktif, dan situs web pembelajaran. Yang ketujuh yaitu eksperimen. Eksperimen atau kegiatan langsung adalah media pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung dalam mempelajari suatu konsep. Contohnya seperti melakukan percobaan atau praktikum di laboratorium. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu meningkatkan dan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. D. Manfaat media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran oleh guru dalam pembelajaran tidak mutlak harus diadakan. Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman. Pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Media pembelajaran dapat membantu menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih cepat dan efektif. Kemudian yang keempat yaitu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Media pembelajaran juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang sama dengan pembelajaran tatap muka. Seperti contohnya, media pembelajaran yang digunakan adalah video pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Nah, namun penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta materi yang diajarkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal. 2 yaitu spinning wheel education. Spinning wheel, kata spinning berasal dari kata spin yang artinya berputar dan wheel artinya roda, sehingga spinning wheel dapat diartikan dengan roda berputar. Permainan spinning wheel ini dimodifikasi untuk media pembelajaran. Pada spinner biasanya diisi oleh angka-angka, namun untuk media pembelajaran ini diisi dengan gambar-gambar dan kata-kata. Dalam spinner ini terdiri dari jarum penunjuk arah, gambar, dan kata disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Sehingga spinning wheel adalah suatu alat yang berbentuk bundar yang bisa bergerak dan dapat berputar-putar atau berkeliling yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian manfaat game spinning wheel. Manfaat dari game spinning wheel, alat atau media yang kreatif dan inovatif.
mudah dalam pembuatan dan penggunaannya. Dan siswa lebih tertarik menggunakan spinning wheel karena media ini menggunakan berbagai variasi warna dan gambar. Media pembelajaran juga telah dipaparkan di atas untuk membentuk siswa aktif dalam kegiatan proses belajar karena siswa akan ikut berperan dalam pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terkesan monoton dan membosankan bagi siswa. 3. Pembelajaran PKN materi sila dan simbol Pancasila dengan media Spinning Wheel Education Pancasila. PPKN adalah pembelajaran yang mengajarkan tentang nilai-nilai demokrasi, politik, dan lain-lain. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara sebagai generasi penerus yang mampu memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamalkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Kajian penelitian yang relevan. Pengembangan penelitian merujuk pada penelitian terdahulu dengan keterbaruan penelitian ini yaitu inovasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada 2 penelitian yang menjadi dasar rujukan. Peneliti mengembangkan media pembelajaran spinning wheel sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Arbia 2020 atau 2021 yang berjudul pengembangan media pembelajaran spinning wheel untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran SKI kelas 4 MI Al-Madaniyah Jempong Mataram tahun 2020-2021. Dari penilaian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan media pembelajaran spinning wheel melalui 10 tahap yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produk massal. Selanjutnya C. Kerangka berpikir. Pembelajaran PPKN merupakan pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa sekolah dasar. Dalam kegiatan pembelajaran yang diharapkan siswa dapat melakukan kegiatan secara efektif dan tidak membosankan, sehingga akan mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Guru sebagai pendidik harus inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran, khususnya adalah PPKN yang tidak membosankan serta menyenangkan bagi siswa. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar pada mata pelajaran PPKN, khususnya materi sila dan simbol Pancasila, belum memperlihatkan pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran masih terbatas pada buku dan menggunakan media yang sederhana, bahkan tidak menggunakan media pembelajaran sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di kelas. Hal tersebut menyebabkan siswa merasa kurang tertarik untuk belajar PPKN, khususnya materi sila dan simbol Pancasila. Dengan demikian, melalui media pembelajaran spinning wheel ini diharapkan dapat tertarik untuk belajar PPKN pada materi sila dan simbol Pancasila, sehingga materi pelajaran dapat diserap baik oleh siswa dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. D. Hipotesis. Berdasarkan teori yang mendukung, maka penulis merumuskan suatu hipotesis bahwa media spinning wheel efektif serta layak digunakan dan dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran PPKN siswa kelas 2, khususnya pada materi sila dan simbol Pancasila UPT SD Negeri 3 Bandung Baru. Bab 3. Metode penelitian. A. Model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian adalah model yang diadaptasi dari model pengembangan menurut Sugiono. Model ini dipilih karena sesuai dengan peneliti dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti, yang bersifat menganalisis dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi bagi kemajuan pendidikan, khususnya pada peningkatan literasi kewarganegaraan pada pembelajaran PKN SD. Strategi penelitian pengembangan menurut Sugiono yaitu sebagai berikut. Nomor 1, potensi dan masalah. Yang nomor 2, pengumpulan data. Nomor 3, desain produk. Yang nomor 4, validasi desain. Yang nomor 5, revisi produk. Yang nomor 6, uji coba produk. Kemudian nomor 7, revisi produk.
Nomor 8, uji coba pemakaian. Yang nomor 9, revisi produk. Dan yang terakhir, produksi massal. Kemudian B, prosedur pengembangan. Menurut Sugiono, prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Nah, yang pertama ada potensi dan masalah. Potensi melakukan wawancara, dokumentasi, dan identifikasi masalah yang ada di SDN 3 Bandung Baru. Hasil dari identifikasi masalah yang ada di SDN 3 Bandung Baru yaitu bahwa dalam pembelajaran PKN masih menggunakan media pembelajaran yang membosankan dan monoton seperti buku, sehingga pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi siswa yang aktif. Kemudian nomor 2, pengumpulan data mengumpulkan data yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau data perlengkap melalui literasi siswa sekolah dasar dan wawancara terhadap guru terkait permasalahan di SD. Yang nomor 3 ada desain produk. Hasil dari pengumpulan data dirumuskan menjadi rancangan dari produk yang dikembangkan. Kemudian yang nomor 4, validasi desain. Validasi merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk sudah layak atau belum. Validasi produk dilakukan untuk mengetahui penilaian dan validasi dari validator materi yang validator media. Kemudian yang nomor 5, uji coba produk. Bersamaan dengan validasi desain yang dilakukan oleh validator, dilakukan juga uji coba produk. Kemudian yang nomor 6, ada revisi produk. Setelah desain produk divalidasi oleh validator materi dan validator media, serta telah diuji cobakan dalam skala kecil atau uji coba produk, maka media diketahui kekurangannya. Kemudian yang nomor 7, uji coba pemakaian. Setelah produk direvisi, selanjutnya produk diuji cobakan kepada siswa kelas 4 SDN 3 Bandung Baru sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampel jauh. Kemudian yang nomor 8, hasil produk. Peneliti melakukan analisis data akhir pada hasil present dan post-tes siswa untuk mengetahui efektivitas dari spin edukasi terhadap materi pelajaran PKN. Materinya sila-sila pada Pancasila kelas 4 SDN 3 Bandung Baru. Kemudian C, desain uji coba produk. Uji coba produk dipandang perlu dilakukan dengan alasan selain supaya produk yang dihasilkan benar-benar bermutu, tepat guna, dan sesuai sasaran. Ada beberapa yang perlu dilakukan, yaitu antara lainnya nomor 1, desain uji coba. Pada kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan observasi lapangan, mengembangkan media pembelajaran, dan menguji kelayakan produk dengan cara validasi oleh beberapa ahli. Kemudian yang nomor 2 ada subjek coba. Subjek penelitian pengembangan spin edukasi ini adalah siswa kelas 4 SDN 3 Bandung Baru. Objek penelitian ini adalah pengembangan spin edukasi sebagai media pembelajaran PKN. Materi sila-sila Pancasila kelas 4. Kemudian yang nomor 3, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti pengembangan ini berupa observasi, wawancara, soal tes, serta lembar validasi dalam bentuk checklist. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu observasi, kemudian wawancara, soal tes, lembar validasi. Kemudian yang nomor 4 ada teknik analisis data.
Hatton mengatakan bahwa analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Sedangkan media game ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket penilaian validator dan hasil tes kelas. Kemudian ada beberapa analisis data, yaitu analisis data angket validasi dan analisis data tes kelas. Analisis data tes kelas ini ada uji homogenitas, kemudian ada uji t-test, dan langkah-langkah membuat produk spinning wheel edukasi Pancasila. Yang pertama, membuat sebuah perencanaan. Yang kedua, mengumpulkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, potong triplek membentuk lingkaran 2 biji. Yang keempat, buat kayu penyangga disesuaikan dengan media yang akan dibuat. Yang kelima, siapkan berbagai gambar yang digunakan, seperti contohnya sila dan simbol Pancasila. Yang keenam, lapisi lingkaran triplek dengan kertas marmer. Yang ketujuh, buat triplek kecil berbentuk panah jarum jam. Yang kedelapan, diberi tanda pembatas pada lingkaran tersebut di gambarnya. Dan kesembilan, lalu tempelkan dengan gambar sila dan simbol Pancasila. Setelah semuanya dirakit, media siap digunakan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami dalam menyampaikan materi ataupun materi yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.